Action. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di PCI Podcast Series ke-7 kalau nggak salah. Nah, untuk hari ini kebetulan ada salah satu guru di SMP Prima Cendekia Islami yang akan berbincang-bincang dengan MC, dan beliau merupakan guru bimbingan dan konseling. Nah, kita sambut Ibu Niken Gusti Wulandari. Halo Ibu Niken. Halo. Jadi ada panggilan buat pendengar podcast PCI itu sahabat PCI. Oh, oke. Jadi jangan ibu-ibu atau anak-anak, jangan, tapi sahabat PCI. Oke. Jadi di sini kita akan ngobrol mengenai apa pentingnya sih bimbingan dan konseling di sekolah. Karena yang saya ketahui nih Bu ya, di beberapa sekolah atau kebanyakan dari kita berpendapat atau mempunyai paradigma bahwa bimbingan dan konseling itu untuk anak-anak yang bermasalah. Kayak gitu Bu. Tapi sebelum itu Ibu memperkenalkan diri dulu. Jadi sahabat PC pengen tahu suara merdu Ibu, katanya beliau ini nyanyi guys gitu. Oke Ibu boleh halo dengan sahabat PCI. Oke. Halo, selamat pagi mungkin ya. Selamat pagi sahabat PCI. Perkenalkan, saya Niken Gusti Wulandari. Saya guru BK di SMP Prima Cendekia Islami. Selamat datang di podcast. Selamat menyaksikan. Iya, selamat menyaksikan. Maaf ya agak sedikit kaku. Apakah jarang ngobrol kah? Jarang podcast kah? Atau jarang ngobrol di depan publik kah? Oke, kalau ngobrol sering mungkin ya, karena saya tentunya sebagai guru BK banyak interaksi secara langsung dengan siswa kan, gitu, dengan orang tua juga. Tapi mungkin ini pengalaman pertama saya melakukan podcast. Jadi agak sedikit deg-degan gitu ya. Ya biasa saja lah kita ngobrol santai bagaimana kita di ruang guru, tapi ini disaksikan dan direkam oleh perangkat podcast PCI. Nah, balik lagi ke topik nih. Sebetulnya apakah paradigma yang saya sampaikan tadi itu betul adanya, atau sebetulnya bimbingan dan konseling itu sejauh mana sih? Tadi pertanyaan Pak Farid, sebenarnya seberapa penting sih bimbingan konseling itu untuk sekolah gitu ya? Betul. Pastinya karena saya jawab itu sangat penting. Kenapa? Karena guru BK itu mungkin memang kalau zaman dulu BK itu fungsinya lebih ke perbaikan. Evaluasi lah ya. Iya betul. Jadi misalkan ketika Pak Farid tidak salah ketika Pak Farid menyebutkan BK itu untuk siswa yang bermasalah. Mungkin betul, tapi itu dahulu gitu. Untuk sekarang BK itu sudah berkembang. Dalam artian berkembangnya sekarang itu di dunia pendidikan BK itu tidak hanya untuk siswa yang bermasalah saja, tetapi tentu BK mempunyai fungsi pengembangan. Pengembangan dalam artian ketika siswa itu meskipun dia tidak mempunyai masalah, tapi sebagai guru BK kita punya tugas untuk membantu siswa tersebut mengembangkan potensinya, mengetahui minat bakatnya. Setelah mereka mengetahui itu, kita sebagai guru BK harus mampu memfasilitasi peserta didik tersebut agar potensi yang dimilikinya itu menjadi maksimal. Seperti itu. Berarti kan potensi dan bakat anak-anak tuh berbeda ya Bu. Mengenai karakter sekali. Misalkan si A nih karakternya pendiam, atau si B ini interaktif. Nah, bagaimana caranya Ibu menghadapi anak-anak yang berbeda karakter? Apalagi kan lingkup sekolah itu pasti banyak tuh siswanya. Iya, beragam. Nah, beragam lah ya. Betul. Latar belakangnya pun beda-beda. Ya, misalkan betul. bisa jadi anak ini pendiam karena apa nih? Anak-anak menjadi interaktif karena apa nih? Nah, gimana cara Ibu menghadapi hal itu? Kalau saya pribadi, tentunya ketika saya memutuskan untuk terjun di dunia pendidikan dan memutuskan untuk menjadi guru BK, tentu saya sudah
siap dengan segala konsekuensinya. Tentu ketika saya menghadapi siswa, betul yang tadi Pak Farid katakan, berbagai macam karakter, terus berbagai macam kepribadian, latar belakang dan lain-lain. Kalau saya pribadi menghadapinya tentu tidak sama rata. Karena kalau sama rata nantinya akan ada, kalau dalam BK sih mungkin salah treatment ya. Gitu. Jadi kalau saya pribadi ngelihat dulu anaknya, misalkan oh anaknya ini dia cenderung pendiam. Kalau saya ketika menghadapi anak yang pendiam itu, saya tidak akan terlalu memaksakan diri saya untuk masuk ke dunianya dulu gitu. Tapi bukan berarti saya membiarkan gitu, tapi lebih ke perlahan-lahan gitu. Ketika lihat anak yang lain, oh ini mah dia aktif atau misalkan dia komunikatif gitu, tentu saya pun sebagai guru BK harus bisa komunikatif gitu. Tapi ya itu, kita tidak bisa menyamaratakan gitu ya, anak-anak dengan yang si A seperti ini, si B seperti ini, seperti itu sih, lebih kayak gitu. Dari angkatan pertama SMPPC ini yang Ibu lihat, karakternya bagaimana Bu secara keseluruhan? Secara keseluruhan beragam sih Pak Farid. Iya, di sini ada anak-anak yang dia aktif banget gitu. Ada yang kalau sampai ketemu saya tuh yang hai ibu, kayak gitu. Iya betul. Hai ibu, atau misalkan ada yang cuma menganggukkan kepala, Betul. ada yang cuma senyum gitu. Dan saya pun harus bisa menyesuaikan kan gitu dengan kebiasaannya mereka gitu. Seperti itu. Tapi secara keseluruhan, alhamdulillah siswa-siswi di PCI ini luar biasa dan baik. Apakah Ibu ada kebingungan tersendiri mengenai menghadapi siswa nih, misalkan anak ini kan kita diajak ngobrol nih anak itu, kadang ada anak yang memang tertutup banget. Nah itu gimana Bu? Karena saya pikir bisa jadi anak tuh entah itu malu atau misalkan dia tuh hanya curhat ke orang-orang yang terdekat saja. Meskipun memang bisa jadi ada apa ya, guru dan juga siswa kan pasti mempunyai privasi masing-masing tuh. Itu kayak gimana Bu? Oke, kalau saya pribadi, kalau misalkan anaknya dia agak tertutup, seperti yang tadi saya bilang, jadi ketika misalkan anak itu tertutup, saya tidak akan terlalu memaksakan gitu. Karena pada dasarnya prinsip bimbingan konseling itu sendiri ada asas kesukarelaan. Jadi kesukarelaan di sini adalah ketika anak melakukan konseling itu harus sukarela. Tanpa adanya rasa terpaksa gitu, atau misalkan pengaruh dari orang-orang sekitar, bahkan itu dari orang tua atau misalkan teman-temannya. Jadi ketika mereka melakukan konseling itu harus benar-benar mereka yang mau gitu. Kecuali kalau dalam kasus-kasus misalkan kasus yang urgent gitu ya, urgent, misalkan ada siswa yang melakukan pelanggaran peraturan sekolah atau apa, itu tentu akan langsung bertemu dengan guru BK dan kesiswaan. Iya, begitu. Nah, untuk saat ini ketika kita merekam podcast ini, di SMP PCI sedang melaksanakan psikotes untuk peserta didik angkatan pertama. Nah, kita lanjut ke psikotes ini, Bu. Nah, ketika guru bimbingan konseling pasti mengkonseling anak-anak, seberapa pentingkah psikotes ini, Bu? Oke. Saya pasti akan bilang ini sangat penting. Kenapa? Karena hasil dari psikotes ini nantinya akan menjadi, kalau saya bilang, menjadi modal besar untuk program bimbingan dan konseling tentunya, lalu menjadi modal juga untuk guru bimbingan dan konseling melakukan konsultasi lanjutan bersama orang tua, juga bersama wali kelas, dan tentunya bersama seluruh stakeholder di SMP Prima Cendekia Islami ini. Apakah guru selain guru bimbingan konseling, misalkan seperti saya nih guru bahasa Sunda, apakah bisa mengakses hasil
psikotes ini, atau misalkan saya sebagai guru bahasa Sunda mengalami permasalahan mengenai konseling secara individu, apakah saya sebagai guru bahasa Sunda bisa berkomunikasi langsung terhadap guru bimbingan konseling untuk menindaklanjuti hal ini? Tentu bisa Pak, tentu sangat bisa, karena pada dasarnya bimbingan konseling ini tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi kita banyaknya kerjasamanya kolaborasi gitu. Jadi kolaborasi ini tentu dengan pihak-pihak yang berwenang dan memang pihak-pihak yang memiliki kaitannya gitu dengan seluruh siswa. Tentu dengan guru mata pelajaran pun sangat penting. Kenapa? Karena nantinya ketika misalkan di kelas, tentunya Pak Farid pasti dong pernah menemukan misalkan siswa yang di kelas tuh dia ada yang aktif, ada yang pendiam banget gitu kan, terus ada yang siswa mungkin kelihatan murung atau misalkan ada yang sangat ceria gitu kan ya. Nah itu nantinya Pak Farid bisa berkonsultasi dengan saya sebagai guru BK. Itu Pak Farid bisa misalkan menanyakan, Bu, saya pengen tahu siswa ini kenapa ya di kelas saya kayak gini. Nah nantinya kita akan sama-sama cari tahu gitu, oh penyebabnya apa nih gitu, karena kan penyebab dari perilaku seseorang itu banyak sekali faktornya. Ya gitu, tidak hanya dari teman sebaya tapi tentu dari keluarga dan lingkungan luar yang lainnya gitu. Nah, sebagai informasi juga untuk kurikulum sekarang nih Bu Niken, ada yang namanya diferensiasi kurikulum. Jadi ternyata kurikulum saat ini mengedepankan asas bahwasannya pembelajaran, mau itu pembelajaran apapun, harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik nih Bu. Jadi memang hasil psikotes dan hasil konseling ini tentu manfaat juga oleh guru-guru yang lain. Betul. Untuk jangka pendeknya Bu nih, dari program bimbingan konseling yang Ibu ampu nih, setelah adanya psikotes ini akan ada apa lagi Bu? Oke, kalau untuk semester 2 ini program bimbingan konseling di SMP PCI ini setelah ada hasil psikotes, tentu saya dan bekerja sama dengan pihak kurikulum juga kesiswaan itu akan melakukan konsultasi atau konseling bersama orang tua. Jadi nantinya para orang tua peserta didik di SMP PCI ini akan dijadwalkan untuk datang ke sekolah dan berkonsultasi dengan guru BK, yaitu saya gitu. Tujuannya untuk apa? Tentunya tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana sih gitu ya kepribadian peserta didik ini, terus gaya belajarnya seperti apa, terus IQ-nya bagaimana, seperti itulah. Jadi nanti kita akan melakukan konsultasi, lalu sama-sama mencari solusi terbaik agar bagaimana nanti nih peserta didik kita ke depannya agar bisa lebih baik dan lebih berkembang gitu. Semoga nih ke depannya khususnya untuk peserta didik di SMP PC ini bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Amin. Apabila ada misalkan kan bakat terpendam tuh kadang nggak kelihatan nih oleh kita sebagai guru pun. Nah, mudah-mudahan juga itu bisa tersalurkan dengan baik. Jadi memang orang tua dan guru dan juga sekolah harus berkolaborasi dengan baik ya Bu, untuk mengembangkan peserta didik. Betul. Karena gini, kalau yang saya pelajari itu ya, jadi ketika kita ingin melakukan perubahan terhadap seseorang, itu kita tidak bisa melakukannya sendiri. Yang paling pertama itu harus dari siswanya terlebih dahulu. Jadi dia harus lebih memahami dulu dirinya sendiri seperti apa. Lalu yang kedua, kita cari tahu latar belakang keluarganya seperti apa, gitu. Karena keluarga itu merupakan kelompok terpenting, kelompok utama, yang dimana peserta didik itu belajar segala hal dari keluarga. Paling dekat. Betul. Terus yang ketiga, kita cari tahu lingkungan pertemanannya. Ya, pertemanannya seperti apa, di teman-temannya dia kayak gimana, terus teman-temannya memandang dia seperti apa. Itu harus kita cari tahu juga kayak gitu. Berarti memang untuk perubahan dan juga evaluasi itu kompleks ya Bu. Bukan hanya sekedar satu unsur, melainkan beberapa unsur yang lain. Iya. Nah, untuk episode
kali ini dicukupkan dan diakhiri seperti itu, dan mudah-mudahan apa yang akan dilakukan oleh SMP PC ini bisa bermanfaat bagi peserta didik dan Amin, juga amin, bagi ya semuanya. Amin. Dan juga kepada sahabat-sahabat PCI yang ingin lebih tahu nih mengenai bimbingan dan konseling itu apa, bisa langsung ke ruangan BK aja ya Bu. Betul. Terbuka. Betul. Apalagi untuk siswa-siswi SMP PCI yang memerlukan konseling atau misalkan berkeluh kesah, curhat ya Bu. Betul. Curhat bisa langsung saja hubungi Unicare. Betul. Nah, untuk PCI Podcast sekarang dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di PCI Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum.